dosa-dosanya, kita selalu berusaha berupaya untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat, kemuliaan, keberkahan yang masih Allah limpahkan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu jamaah Allah, kita perbanyak kalimat Alhamdulillah. Tak terhitung jumlah nikmat. Mudah-mudahan kenikmatan tersebut Allah barengi dengan keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentu juga Bapak Ibu hadirin jamaah Allah, kita memperbanyak salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau, sebagai bukti syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kerinduan kita untuk berjumpa dengan bulan hijau mulia. Bapak Ibu kan agak usul dengan nanti kita akan bicara Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirasa dibawa tugas tersebut Nabi nanti yang mulia. Sertakan sebagai bentuk implementasi syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, keimanan kita. Dan kita mengharapkan syafaat dari Tuhan kita. Dari mimbar masjid yang penuh berkah ini Allah, kami berdoa kepada Engkau ya Allah, jadikanlah wajah-wajah Nabi Sadiqin ya Allah, wajah Nabi Sopok ya wajah Nabi ya Allah, jadikanlah masa ya Allah. Amin kala Ibu. Ayo doakan Ustaz. Bapak aku cina tu mama sudah. Ya, bagi bangun tak terima. Ayo doakan Ustaz. Pasal dah wajah-wajah Pak yang jernih, wajah penuh keimanan insyaAllah Pak, berjumpa dengan wajah Nabi nanti kita masuk. Kita berharap akan syafaat dari beliau. Jadi kalau wajah-wajah terus saja ya Allah, wajah di surga ya Allah. Amin kan Pak. Dan ada itu komitmen kita, orang beriman itu semangat dia. Hujan patu, hujan banjir tiba kalau saja sebagai bentuk semangat kita untuk mendapatkan kemuliaan surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah. Banyak cerita yang saya sampaikan. Bagaimana satu tahun di Arab Saudi dulu tentang menimba ilmu agama terutama. Tapi nantilah kajian kita bahas khusus insyaallah. Tapi pada kesempatan pagi ini Ibu ingin menyampaikan satu hal tentang kejadian yang terjadi hari ini di Sumatera. Sumatera Barat, Sumatera Utara sama di Aceh. Banyak umur 40 menit maksimal. Yang pertama sekali di berita kita dapatkan tentang banjir yang terjadi karena sebab hujan ekstrim. Ya Bapak Ibu, berita kita dengar yang masuk ke pikiran kita, yang merekam di alam bawah sadar kita bahwasanya banjir bandang hari ini longsor terjadi itu karena hujan ekstrim. Secara akidah langsung kita telah menuduh alam, menuduh cuaca telah berbuat zalim kepada manusia. Ini kaji pun nak cuci badan saja dapat pabrik. Kita kaji bab akidah bagaimana? Kita telah menuduh alam telah berbuat semena-mena mencurahkan hujan seenaknya sehingga terjadi banjir, terjadi longsor. Itu satu paparan. Yang kedua, kita mengatakan Allah datang kasih dan bantuan dan segala macam. Kemudian baca berapa? Balik Pak Ustaz, musibah Allah takdir. Seolah-olah ini hal yang sederhana, tapi di bab akidah semua bapak ibu, terutama ibu-ibu,
Kalau lama cuci menyesah kaki-kaki kita, kita menyesah ya. Kalau boleh nak, jadi kalau beri lepas dia lain. Ya, menyesah pagi-pagi subuh atau subuh kerja menyesah. Hari matahari kaki disampaikan kayak itu kaca murah. Kayak tak sampai tiga jam menggabur kecil dia. Kecil itu. Lah hujan Maria. Boleh boleh mari itu. Bolehkah kita menggugat Allah dengan keputusan yang fi'liyah dan ada perbuatan tindakan Allah Taala yang Maha Hakim, yang Maha Rahim, yang Maha Bijaksana? Termasuk juga bagian kepada alat takdir Pak Ustaz. Berarti kita menuduh Allah telah menetapkan takdir yang menzalimi hamba-hambanya. Begitu harus begitu tajam pada nanti kita harus kita bahas apa itu dari zaman subuh. Rahimahullah. Tidak boleh kita mengucap seperti itu. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kalau menikah dari lagu bapak ibu. Kasur-kasur hanya sofa-sofa yang bagus-bagus, mewah-mewah, yang empuk, yang lembut, yang mahal Tuhan. Bahkan rumah pun rangkek langsung. Hanya tidak sisa. Hingga saya tadi pakar rumah jadi tanah. Dia beritahu kejadian Pak Ibu. Hancur berantakan, tak bersisa, tak berbekas yang tinggal hanya sungai yang mengalir dengan derasnya. Sampai kini masih terjadi. Yang Pak, hari ini masih tahun itu petang, ya, dalam semua sudah jadi banyak susunan Ustaz. Buka kandang rumah kebahagiaan. Ya kan masih sampai kini. Kalau dulu masih mengalir batu-batu kadang-kadang payung, bangun-bangun. Apa sih yang telah terjadi? Bapak Ibu hadirin jemaah, orang beriman itu kacamatanya, pola pikirnya, penilaiannya seperti yang Allah cantumkan di Al-Quran. Allah sudah memberikan kepada kita surat sakti, surat panduan dalam hidup. Perkosaan kehidupan Allah sudah kasih kita tawarkan. Lah sampai di mana itu Bapak Ibu hadirin jemaah. Bukankah di Quran Allah sudah banyak ceritakan kisah-kisah terdahulu? Kita kasih tiga sebenarnya kejadian. Di banyak surat, di banyak ayat. Ahlaknahum bidzunubihim. Kami qaryatin, kami ummatin, min qarnin. Sudah berapa banyak kaum umat generasi masa terdahulu hingga akhir zaman nanti. Kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Jadi kita memandang dengan kacamata iman bagaimana kemudian satu kaum, satu umat yang telah berbuat dosa melampaui batas atau tentang keputusan yang salah. Yang kedua, ahlaknahum bizulmihim. Kami binasakan satu umat, satu kaum, satu negeri karena mereka banyak berbuat zalim. Lah sama seperti orang kebanyakan itu mana-mana masalahnya. Yang ketiga, ahlaknahum bidughyan. Kami binasakan Qarun, kami binasakan Fir'aun wa junudi bersama para pasukan bala tentaranya. Bidughyan, karena mereka melampaui batas Allah sebagai pemimpin dan penguasa. Itu garis besar tiga tentang pada satu umat. Apabila terjadi satu musibah besar, itu salah satu ukuran. Tapi walaupun demikian terjadi peristiwa besar seperti itu, Allah masih kirimkan, buktikan kasih dan sayangnya. Dikirimlah orang-orang manusia, hamba-hamba Allah yang lain memberikan bantuan dan perhatian serta kepedulian. Atau apa-apa masyarakat yang terkena musibah atau Ustaz, kalau kami bareng untuk liburan ke depan, kami nak cari kalau kita di bareng ya Ustaz. Kondomi itu 8 stok udara di rumah. Tapi rumah kami coba aja di Ustaz. Kok bareng? Sebab bulan ke depan kami nak baru berkerja ya. Rumah kami coba apa?
bencana internasional, datang bantuan dengan pesawat dengan berbagai macam cara, model luar biasa. Allah masih tunjukkan kasih dan sayangnya dan perhatian kepada hamba-hamba. Tinggal bagaimanakah sikap kita setelah itu, yang tidak terdampak teguran dan perhatian ancaman buat Anda. Kapan saya katakan ujian? Kapan dikatakan satu musibah, bala? Kapan dikatakan azab? Lalu bilik ini masing-masing. Banyak tarangkan di Allah di Quran saja. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimahullah, setelah kita telusuri, setelah kita pelajari, setelah kita ambil informasi, memang nanti itu terjadi saja. Yaitu hadirin jamaah rahimahullah. Tapi poin besar Allah ceritakan itu akan terjadi. Ada 4 kampung tak bersisa lagi. Menangilah gubernur Aceh, Malik Muhammad tersebut. Tak ada sedang di padang pun ada siapa di puncak di gunung. Ternyata makin ke sini genap sebulan kalau nggak salah di tanggal 26-27 ya. Terbongkar berbagai macam kemaksiatan yang luar biasa terjadi sampai hari ini Bapak Ibu jamaah. Yang paling sederhana saja, ketika Allah telah panggil pada salah subuh berjamaah ke masjid ke rumah-rumahnya, wabillahi taufiq ke rumah lain. Ketika Allah panggil salat zuhur, asar, maghrib, isya misalkan, masih duduk di sofa yang mewah dan mahal tersebut lagi. Kita masih duduk masih duduk buka apa itu? Kena ya, tidak lagu ambal. Alhamdulillah Allah berikan kita keberkahan. Amin. Allah panggil. Itu nanti datang ayah dan banyak rumah kali itu Bapak Ibu. Ibu saksi berkata alhamdulillah tahu banyak kondisi. Mulai pukul sampai sudah asar tuan sampai tengah malam tu nak berhenti dan tidur. Bagati ganti di karaoke. Azan maghrib, azan isya orang terjadi tu nacu set karaoke tetap jalan. Tersuduk di tepi kali dahulu. Yang musibah lagi Bapak Ibu hadirin jamaah yang penting kita catat dan perhatikan. Apa syair lagu-lagu yang diucapkan itu? Hanya kaulah yang kucintai, hanya kaulah yang kusayangi. Hidupku tak berarti tanpamu, separuh nafasku hanya untukmu. Astagfirullahaladzim. Itu kalimat durhaka kepada Allah. Pada orang beriman itu mengucapkan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ibadahku semuanya hidup matiku karena Allah. Tiba-tiba mengucapkan hanya kau yang kucintai, hanya kau yang kusayangi. Si Ayu, Allah cemburu Bapak Ibu. Allah tak mau dibuatkan. Qul huwallahu ahad. Ini persoalan Bapak kita dudukkan masalahnya. Bapak Ibu berpanjang kita ingin membahas tentang Bapak kita. 7 tahun kepada Arab Saudi. Alhamdulillah selesai pendidikan bidang tafsir Quran. Mulai Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ketika Al-Quran dibacakan, Masya Allah itu semua luar biasa. Allah bicara kepada kita, berdialog kepada kita, berbincang-bincang dengan kita, hamba-hambanya, menyampaikan informasi bagaimana anda sukses dunia akhirat. Di Quran lengkap saja. Lah sampai di mana itu selalu Bapak Ibu berdiri jalan Allah. Contoh sederhana. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya Bapak Ibu? Bu, apa arti ihdinas siratal mustaqim? Betul. Sejak TK sampai kini dah balik kaji dengan Bapak Ibu. Ya. Kalau dulu Pak nak, pulang mengajinya tanya ada Pak, dah balik kaji, tak balik kaji kerana cuy. Ya Bu. Bawa daun karisi itu, daun karanji itu, karanji itu berkabit. Dan pun masih kosong gitu. Orang Padang, orang Bogor dulu. Yang dulu pun karena itu pada ke situ. Orang Malaysia itu apa gitu.
Kajian ini bukan kajian sederhana, ini luar biasa untuk berat kita. Di mana Allah memanggil subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa tak datang, tak ada orang kaya boh, tak ada orang kaberan, tak ada orang kaberan kurban, tu apa? Banyak bapak pengurus masjid mengadakan kajian-kajian, pengajian, merupakan diundang pun untuk datang hadir ke masjid, tak tiba-tiba tak ada orang kaberan. Tapi kalau Allah sudah turunkan keputusannya, habis saja. Begitu cara berpikir kita hadirin Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan penting dari Allah. Bagaimana kita berusaha berupaya seharusnya kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Saya banyak mengambil pelajaran berharga di orang Arab itu. Apalagi ibu-ibu. Kalau sudah sore, nggak sampai sore itu asar. Itu anak ketika itu mereka menghafal Quran tuh. Kelompok 10 mereka menghafal Quran. Sehingga memorinya, pikirannya, jiwa raganya tumbuh dengan bersamaan Quran. Anak-anak remaja, anak-anak seusia kuliah, kelas asar itu anak meliput tu wanita. Kok kitab-kitab tawa-tawa? Isu bawa tiba kajian di sekolah, boleh kita tawa. Apa cakap ibu mak-mak kalau ustaz apa buku kitab ustaz lagi. Dulu kan khatam tu ustaz. Dia membuat dan khatam dulu kaji berkata-kata dia Pak. Mereka berlomba di ilmu agama Bapak Ibu jemaah. Mereka isi anak-anak remaja, anak kuliah mereka itu berangkat. Musajid itu ahli hadis di situ duduknya. Kalau ingin belajar fikih, musajid itu ada masjid yang paling besar di situ, ahli fikih itu belajar. Jadi ulama dan ilmu serta umat bersatu. Anggo dulu mencari ahli tafsir mencari Pak. Musajid ahli tafsir dulu di situ. Termasuk ulama besar yang penulis kitab itu berjumpa yang sampai terakhir itu yang seperti sudah banyak meninggal yang baru. Dan orang-orang tua seperti apa ibu olah asar itu juga bisa gitu. Ini ada sandaran Pak. Bapak ibu dan kemudian yang boleh baca itu ada sandaran dari situ. Sudah menyadar situ menghafal Quran. Dan hafalan itu mengulang. Hingga suatu ketika aku tahu saya ingin seorang sopir tapi dia bisa nyimak Al-Quran. Rupanya si kakek ini sudah tua, sudah buta, mata nggak ngeliat, sakit dulu Pak. Diuji Allah bisa kita kayak apa sakit dulu. Betul lah dia. Dia ingin sopir yang bisa menyimak Al-Quran. Jadi akarnya antara pambu kami saja bagi saya lima waktu. Kalau sudah waktu duha atau sudah asar, dia baca Quran, dia simak dia supir tu. Jadi kerja itu mesti menyimak orang yang mengaji. Salah atau telur. Subhanallah, karena kebiasaan setiap kali berinteraksi dalam Al-Quran tanpa ada satu beliau hafal Quran. Sehingga orang-orang tua di sana bagikan ratu dan raja di rumah-rumah mereka. Anaknya, cucunya, menantu, melayani mereka semuanya. Jadi mereka mulia. Karena mereka terbiasa dengan kalam Allah, terbiasa dengan ilmu agama. Maka dia Allah banyak Pak bangga kata oke Pak mampu sampaikan tujuan Pak. Bahagia itu jadi satu kebanggaan. Hanya kau ku cintai siapa bernafas itu hanya untukmu. Itu kami berdurhaka kepada Allah saat tidak. Tak boleh kalian berucapkan. Itu diulang-ulang terus. Karena Pak Allah tak marah, maka Allah tak cemburu. Maka dari itu Bapak Ibu dari jamaah Allah beberapa depan mari kita urus tokoh masyarakat, kita urus umat ini, kita didik umat ini. Bagaimana caranya? Adakan kajian-kajian di rumah-rumah kita masing-masing. Kota Surabaya jalan ke Bapak Ibu. Wajah-wajah Pak sampai Ramadan nanti sampai akhir Ramadan ikutnya kedua. Awal sudah rapinya Pak, sudah terus setengah balik wajah-wajah banyak. Kita hidupkan rumah-rumah tangga kita ilmu agama. Kita sinari dengan Al-Quran. Undang para guru, para ustaz, undang para tetangga duduk bersama-sama setiap asar. Sampai gantian. Ya, ada segi
Ini yang seharusnya dapat seorang muslim. Apalagi apa ibu pun tak bodoh lagi. Ibu bodoh aja boleh bu? Tidak lah. Lah ibu. Bapak ni bodoh ya pak? Gua rasa bapak masih ibu bodoh pak. Ya. Kok umur nak bodoh lagi orang kalah je. Tapi kan darah kita masih darah bodoh bisa. Semangat kita masih punya semangat muda. Bukti itu sampai kamu saja. Kalian yang muda. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak ibu dan tuan istiqomah sampai akhir insyaAllah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku tak sadar, tak terasa 10 tahun berdakwah kepada. Aku berefleksi, koreksi, evaluasi dari sebuah buku insyaAllah. Sampai kini aku mengadakan satu program kegiatan Bapak Ibu dan jamaah sebagai betul ta'aruf perkenalan kita. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana radduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang memfardukan farada 'alaika al-Qur'an, memfardukan mewajibkan atas kalian Quran. La radduka ila ma'ad. Allah tanya, Allah tagih nanti di akhirat. Akhirnya kita pada kita jawab apa itu dari zaman Allah. Apa yang kita jawab? 6 masjid sedang berjalan hari ini. 6 masjid sedang berjalan hari ini menghafal Quran. Kalau tak dapat 30 juz minimal, juz 30. Dan waktu 3 sampai 6 bulan itu sudah dapat 1 juz, alhamdulillah. Apakah mati kita sudah selesai? Bahasa kasar kayak gini. Itu peruntung menjalankan. Kami jalankan di Kota Padang, alhamdulillah. Di beberapa masjid, 6 masjid ini berjalan. Sebagian besar sudah sampai di Al-Fajr serta Najis. Sekarang sebagian jamaah sedang berjuang mencapai surah Al-Mutaffifin, surah Takwir, surah panjang sampai nanti An-Naba. Dapat 1 juz, alhamdulillah. Salah satu program yang berhasil kami lakukan di Masjid Al-Hidayah Pasar Belakang Pasar Steba. Apa aku 63 tahun disaksikan jamaah ini setelah hafal ibu bangku. Dapat juz 30 takbir jamaah saja Allahu Akbar, alhamdulillah. Dalam musnad itu dapat kabar bapak itu. Ustaz dulu, syabu. Aku kerja alhamdulillah kita berjaya. Yang tak pulang dia pasal juz. Pada bulan kelima, pada bulan ke-6 salah satu jamaah perempuan yang Asnawati Alimah dalam suatu berita ni pada sambil asal dulu saya dulu ketua ibu saya dinilai tapi pekerjaan alhamdulillah dah ada berkah juga. Jadi kadang-kadang izin bapak pengurus atau masyarakat dan alim ulama kita bikin program lah yang disebut pengajian teratur, terarah, terukur, sistematis, ada perguruan. Namun sekarang mereka disitu perhatian kritisi, usul ganti dia, ganti guru, ganti ustaz, ganti judul, ganti materi, ganti pembahasan. Lalu dulu akan jadi materi jalan. Yang para sosial, Bapak Ibu dan jemaah. Mana susun program itu? Tidak jadi. Nanti kita sharing, kita bagi, kita sampaikan. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 6 bulan berikutnya, 1 tahun. Umat itu paham apa itu Islam, itu target kita. Kenapa musibah itu terjadi? Karena banyak di antara kita orang Islam yang tidak paham apa itu Islam. Ya. Kebiasaan mereka itu bangga acara pertemuan, reuni, ahlisan itu lagu nomor 1, Al-Quran itu nomor sekian. Begitu respect, begitu lancar kita bernyanyi lagu-lagu, tapi tidak boleh mengaji. Patah-patah lidah, terbata-bata lidah, terkucil tubuh. Kau pengalaman Allah. Di situ aku merasakan ya Allah, yang kita harus berbuat sesuatu untuk umat ini. Mengajar, ada ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh masjid bersama-sama kita. Karena itulah doa kita ihdina. Apa arti ihdina apa itu? Apa arti ihdina itu? Tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah.
Pandu jalan hidup kami ya Allah. Jalan hidup kami sehari-hari sampai kami nanti akhir hayat, supaya jalan kami mustaqim, jalan yang lurus, supaya kami tidak menyimpang, tidak berbelok, tidak tersesat, tidak jauh dari jalan-Mu ya Allah. Itu mana ihdinas siratal mustaqim. Tapi di mana yang lain ihdinas siratal mustaqim artinya kembalikan kami ke jalan yang lurus. Apa itu? Kalau kami tersesat, kalau kami terjauhkan dari jalan-Mu ya Allah, ihdina, kembalikan kami. Itulah tugas para nabi dan rasul, para pemimpin. Apa tugasnya? Mengembalikan umat kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang hak, ke jalan Islam. Maka sebagai bentuk perkenalan, sebagai ta'aruf kita pada subuh yang berkah ini, Allah jadikan hati kita untuk sama-sama berada di atas siratal mustaqim. Bapak Ibu cari kiri kanan, siapa kawan kita besok ke surga. Cari kiri kanan awak ke belakang awak. Inilah sahabat-sahabat sejati kita. Inilah orang-orang setia bersama kita nanti bersama Allah, saling memberikan syafaat, saling memberikan kesaksian ya Allah. Ini jambo subuh berjamaah dulu ya Allah. Jambo bersama mapa Quran kami bersusah payah. Ya. Kau dah waktu kita lupa apa dia dulu mengaji sama menangis dah dapat kata lacik ibu ya. Ya Pak. Sampai menangis juga ya. Akhirnya apa? Aku wajah-wajah masjid bukan lacik waktu mengaji itu. Tapi sampai tua orang cerita masjid. Alhamdulillah. Mari kita hidupkan iman dan Islam serta amal ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di tengah masyarakat kita, umat hari ini, sehingga kita berhak mengatakan baldatul thayyibah. Negeri penuh berkah. Wa rabbul ghafur. Allah Tuhan kita berikan rahmat dan ampunannya. Tidak akan terjadi sedikit pun musibah. Bahkan Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Bahkan keberkahan Allah limpahkan. Allah dawi satu negeri law anna al-Qur'an wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk kampung negara itu rajin mengaji, rajin sembahyang beribadah, ñu tahu jo agama, ngerti halal jo haram, tahu ñu taubat salah baku itu. Di situ Allah limpahkan keberkahan bagi penduduk tersebut. Bukan musibah. Ada sesuatu baca lihat kecil orang itu. Ya Allah, kami kalah hujan tadi macam-macam. Tak lalu kami sama lama kalau hujan tadi tak sampai ada lalu. Coba kau tiba-tiba sudah terakhir berpesan Bapak Ibu. Waktu bersurvei ke beberapa titik itu sama ibu-ibu. Biar aja. Alhamdulillah biar aja. Bapak alhamdulillah kecil mak. Waktu aku sama subuh masalah wirid, habis subuh mengaji atau baik berzikir. Karena ada antara hujan gerimis ketek itu karena ayi pada dulu aku nyanyi bu. Abu celik keluar, undi ayi pada coba gadang dari sini datang, biar teh pun datang. Abu jago nak tiba-tiba rumah tu, ayi pun tak mampu ke rumah, ayi tu cuma naik ke balabek. Masya Allah mata kaji. Abu jago nak berenang ayi tapi ayi pun tenang. Ya Allah. Abu pakai mesin bukannya. Pas gua buka rumah Allah menghantam di kayu-kayu kadang-kadang menghantam di air kalau kadang. Tapi rumah gua air kau naik saja Pak Ustaz. Dulu pun tak lagi tapak kaki sekejap dan rumah yang terendam saja. Alhamdulillah berkah Pak Ustaz. Ya Allah. Seorang ibu yang jujur, yang tulus, yang ikhlas beribadah dan sujud kepada Allah, Allah jaga sisi rumahnya. Maka bayangkan kalau Pak Ibu menyimpan satu juz Al-Quran di hati di pikiran kita, insya Allah Allah jaga kita dunia nanti sampai ke waktunya panjang Pak Ibu, banyak cerita yang saya sampaikan. Tapi pada takdir satu perkenalan buat kita ke depan insya Allah, mari sama-sama kita wujudkan ihdina, apa itu bimbing kami ya Allah, tuntun ya Allah, pandu jalan apa dalam hidup kami ya Allah. Ke jalan kau ridhoi. Al-mustaqim itu maknanya luas, jalan kehidupan yang kau ridhoi. Jalan menuju surga, jalan menuju keberkahan ya Allah. Nanti kita bahas apa itu al-mustaqim insyaallah. Bapak Ibu, waktu saya sudah cukup sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, ampuni dosa-dosa kita, maafkan segala kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah masukkan kita ke dalam ridho dan surga-Nya. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala habibina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Kepada saudara kita yang telah meninggalkan kita dan kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka, Allah maafkan kesalahan mereka, Allah lapangkan kubur mereka, Allah mudahkan mereka dengan berita bahwa mereka akan Allah masukkan ke surga yang penuh dengan kenikmatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi jami'i umurina wa taqabbal taubatana wa aslih sya'nana kullaha ya Allah ya Rahman Rahim bi rahmatika wa izzatika wa karamika.